Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama membacakan visi misi Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. Visi: menjadi lembaga pendidikan teologi yang mengembangkan studi biblika dan teologi reform yang unggul dalam bidang pengelolaan dan menjadi rujukan bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen di Indonesia pada tahun 2022. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kependetaan dengan memberikan tekanan pada teori dan praksis penggembalaan yang biblikal dan berwawasan reform. 2. Menyelenggarakan penelitian teologi tentang teori dan praksis penggembalaan yang biblikal berwawasan reform yang relevan dalam konteks pelayanan di Indonesia. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk penggembalaan dan pemberdayaan warga gereja dan lembaga Kristen di Indonesia. Saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang mendatangkan kebaikan kepada setiap kita yang beribadah kepadanya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian kita. Mari kita tinggikan dan agungkan Dia. Kita akan menyanyikan pujian Glorify Thy Name.
Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Yohanes 12 ayat 28. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Karena dosa kita cenderung memilih hal-hal yang fana. Tetapi kiranya kita dapat menjadikan Yesus sebagai pilihan dalam kehidupan setiap kita. Sebelum memasuki doa pengakuan dosa, kita akan menyanyikan Have You Any Room for Jesus? Kita akan memasuki doa pengakuan dosa yang terdapat dalam Mazmur 38 ayat 1 sampai 5, ayat 10 sampai 11 dan ayat 16. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu, sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allah. Amin.
Terimalah berita anugerah yang terdapat dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dan dengarkanlah penunjuk hidup baru yang terambil dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menyerahkan segala kehidupan kita dalam pimpinan Tuhan, dalam susah, dalam senang. Kiranya kita dapat menyerahkan pimpinan tersebut ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan pujian sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu sungguh bagiku. Roh-Nya selalu berserta dan melindungi aku. Penghiburan dari surga jika Tuhan berlaku. Karena yang diperbuatnya tentu baik bagiku. Karena yang diperbuatnya tentu baik bagiku. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalanku susah, diberi rahmat dalam hujan, roti hidup tak kurang. Meski ku merasa penat dan jiwa menanggung berat, dari barat Tuhan memancar dan terbit kegirangan. Dari barat Tuhan memancar dan terbit kegirangan. Bersama gereja di sepanjang jalan, zaman dan di segala tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang yang percaya mengakui demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam beberapa pokok doa, dan pokok doa ini akan saya pimpin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan kami boleh bersama berkumpul untuk beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tiba waktunya kami berdoa menyerahkan untuk setiap warga SCT Aletheia ya Tuhan. Kiranya di dalam masa Prapaskah ini kami boleh mempersiapkan diri kami dengan baik, dan kami boleh mengingat akan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk para BPL
BEM dan BPH yang sudah terbentuk, kiranya Kau yang pimpin mereka ya Tuhan dalam masa jabatan mereka. Kiranya mereka boleh menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu, mereka boleh memiliki kesehatian, dan kiranya segala yang mereka lakukan demi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja di dunia ini ya Tuhan, yang juga akan menjalani Paskah ya Tuhan dalam masa Minggu Prapaskah ini. Kiranya gereja boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya Tuhan, dan mereka boleh menjadi sarana bagi jemaat boleh mengerti dan memahami akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan setiap manusia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Yuwisda. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu pada setiap kami, dan saat ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur ya dengan negara kita, khususnya dalam tahun ini, negara kita dipercaya menjadi presiden konferensi G20. Silakan bisa dimunculkan dalam slide-nya. Ya, ini mungkin lagi viral ya dalam berita-berita nasional kita. G20 itu sendiri adalah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan 19 negara dan lembaga Uni Eropa. Nah, bersyukurnya kita menjadi tuan rumah pada perhelatan Oktober-November nanti di Bali. Ini satu prestasi dan kebanggaan ya sebagai bagian dari negara kita. Namun, di sisi lain ternyata presidensi ini membawa satu ujian yang berat buat negara kita ya. Seperti sebuah buah si malakama ya. Khususnya mengenai politik luar negeri kita. Kita kan punya prinsip politik bebas aktif atau netral aktif. Tapi karena perubahan situasi politik, geopolitik dan ekonomi dunia yang berubah dengan cepat ya, khususnya karena sebulan lebih yang lalu ada konflik perang antara Rusia dan Ukraina yang menyeret negara kita, Indonesia ini, ke dalam pusaran konflik ini. Ini adalah ujian untuk menilai Indonesia, bagaimana Indonesia menghadapi dua kubu yang sedang konflik yang bertentangan. Baik itu kubu dari pro-Rusia maupun kontra Rusia. Jadi jika kita mengikuti berita, Rusia itu sedang bermaksud untuk hadir di Bali nanti. Langsung direspon reaktif oleh negara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Jadi ini menjadi polemik, salah ngomong ya, yang memusingkan Indonesia. Padahal ini forum ekonomi bukan forum politik. Jadi ya kalau skenarionya Indonesia tuh dianggap nggak adil, nggak netral dan ikut menyikapi dengan sikap diskriminatif, forum ini akan menjadi chaos, kekacauan. Dengan kata lain, polemik Indonesia menjadi presiden G20 ini, khususnya isu netralitas itu menjadi isu yang sangat penting dalam menghadapi kondisi konflik yang sedang bersitegang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kondisi secara global ya. Tapi dalam skala lokal dari sisi gereja maupun sisi lembaga kita sebagai lembaga STT Aletheia ataupun lembaga intern dalam BEM ini, kita juga akan menghadapi situasi yang mirip. Polemik kita apa? Kita sulit menyenangkan semua orang. Tapi khususnya di gereja ya, jemaat tuh sering mengeluh tentang kepemimpinan yang kadang tidak netral, tidak fair, atau yang memandang muka, atau bahasa yang sehari-harinya pilih kasih.
Nah, kalau saya mau berikan contoh misalnya ya, ada keluhan jemaat ya, melihat hamba Tuhan yang memilih-milih pelayanan berdasarkan pertimbangan eksternal. Misalnya, contohnya kebaktian penghiburan. Kalau yang meninggal orang kaya, semua hamba Tuhan datang. Kalau yang meninggal orang miskin, boro-boro datang semua. Mungkin yang muncul cuma 1-2 hamba Tuhan ataupun cuma sebagian kecil. Nah, ini fenomena yang saya tidak sedang menyindir siapapun ya, tapi ini fenomena yang umum terjadi di gereja-gereja ya. Meskipun tidak semua gereja mengalami fenomena seperti ini. Ada juga misalnya pemimpin yang membesuk atau visitasi hanya pada jemaat yang kaya. Atau pemilihan pemimpin misalnya majelis diaken penatua didasarkan pada kekayaan. Karena keberadaan orang kaya itu sangat penting, kontribusinya terhadap biaya operasional gereja itu cukup besar, sehingga kalau nggak dipilih mungkin mereka susah untuk berkontribusi dan lain sebagainya, pemikiran seperti itu. Bukan pada pertimbangan kerohanian. Ada juga mungkin kedekatan pemimpin pada jemaat yang kaya. Mengapa? Karena sering ditraktir, pemberian dari orang kaya itu lebih banyak dan kualitasnya lebih bagus. Sehingga kedekatannya lebih cenderung, meskipun tidak harus terjadi, cenderung pada orang-orang yang punya kekayaan lebih besar. Ataupun saudara, kalau orang kaya banyak berkontribusi dalam gereja itu, dan orang kaya itu tidak sependapat dengan pemimpin hamba Tuhan, ataupun mereka melakukan kesalahan, apakah hamba Tuhan tersebut ataupun kita kalau dalam posisi hamba Tuhan, kita berani tegur kesalahannya? Nah, ini polemik ya. Kita ya menjadi pemimpin ya, bukan hanya terjadi di gereja-gereja, tapi di lembaga, bahkan di negara-negara itu sangat umum. Dan terjadi juga pada gereja-gereja di abad pertama, zamannya perjanjian baru, 2000 tahun yang lalu. Sehingga seorang pemimpin gereja, yaitu Yakobus, berani melihat hal yang sama dan memberikan nasihatnya, bahkan menegur ya. Mari kita melihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan membacakan beberapa ayat terlebih dahulu, nanti menyusul ayat selanjutnya gitu ya. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13, saya akan bacakan dulu ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik itu. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Sementara pembacaan sampai di sini dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kondisi dari komunitas Kristen penerima surat Yakobus ini yang mengadopsi budaya sekular saat itu, tampaknya ada favoritisme atau diskriminasi terhadap dua kondisi yang berbeda, yaitu kondisi kelas sosial ya, baik itu orang kaya maupun orang miskin. Jadi favoritismenya pada penampilan eksternal. Ya, ini bisa beberapa hal ya, bisa penampilan fisik ya, status, kekayaan, kuasa, suku, yang secara khusus disoroti mengenai kekayaan. Jadi yang merasa dirinya punya banyak harta jangan merasa tersinggung dulu ya. Jadi menjadi orang kaya bukanlah dosa ya, bukanlah sesuatu yang hal negatif ya. Kekayaan bisa dikelola dengan baik, itu dapat memuliakan Tuhan ya, dapat memperluas kerajaan Tuhan. Tapi problem di komunitas penerima surat Yakobus itu adalah kegagalan. Bisa next slide ya. Kegagalan untuk mengambil pilihan tepat tentang bagaimana merespon dua situasi yang berbeda. Perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa disangkal dan tidak bisa dihindari ya. Perbedaan ras. Kalau dalam sepanjang teks PB ini,
jemaat Kristen mula-mula selalu muncul adanya perbedaan, baik itu perbedaan teologi, perbedaan ras, baik Yahudi, non-Yahudi, perbedaan kelas sosial, gender. Tapi inilah problem komunitas Kristen penerima surat Yakobus. Mereka gagal untuk merespon dengan respon yang tepat menghadapi dua kelas sosial, dan sehingga ditegur oleh Yakobus sebagai sikap memandang muka. Khususnya di ayat 1. Saya bacakan lagi ya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dalam ayat 1, Yakobus sangat berterus terang menegur ya. Dia bilang, kamu sebagai orang yang punya iman kepada Yesus Kristus, iman ya, itu harus diamalkan, diwujudkan dengan tidak memandang muka, dengan perbuatan. Apa artinya? Ini bicara soal integritas ya. Kita berapa semester yang lalu pernah itu dijadikan sebagai tema semester ya. Berani menjadi gembala yang berintegritas ya. Jadi integritas itu bicara soal konsistensi antara iman dan perbuatan. Dan akhirnya disimpulkan bukan hanya di awal ya pasal 2 ayat 1, tapi di bagian terakhir ketika si Yakobus bicara soal iman dan perbuatan adalah mati. Dia menyimpulkan yang sama ya, bicara soal iman dan perbuatan harus berjalan berbarengan, harus konsisten. Dan dia menyoroti dengan kasus yang sangat spesifik dengan bilang soal favoritisme. Nah, si Yakobus ini memberikan contoh ilustrasi lewat ayat 2 dan 3 ini. Dia bilang, dalam pertemuan gerejawi ada orang yang berpakaian indah ya dan memakai cincin emas. Jadi cincin emas dan pakaian indah itu diasosiasikan sebagai kelompok orang kaya. Dan juga orang yang berpakaian buruk. Nah, ini sesuatu yang sangat normal, wajar terjadi di pertemuan gerejawi ya. Baik itu di pertemuan ibadah maupun di kalau bahasanya kalau Yakobus di ayat 4 dan ayat 5 itu pengadilan ya. Tapi yang menjadi hal yang buruk dan dosa bagi Yakobus itu terletak di ayat 3. Kamu menghormati orang yang berpakaian baik itu dan menyuruh dia untuk silakan duduk. Sedangkan yang miskin itu silakan kamu berdiri, silakan kamu duduk dekat tumpuan kakiku. Jadi pembedaan perlakuan terhadap orang-orang karena perbedaan kekayaan, kelas sosial, itu yang menjadikan perlakuan itu menjadi dosa di hadapan Tuhan. Dan akhirnya si Yakobus ini memberikan dua alasan. Nah, sebenarnya bicara soal orang kaya dan orang miskin ini, si Yakobus sudah menyinggung duluan ya di pasal 1 ya ayat 9 sampai 11 tentang kontras antara orang kaya dan orang miskin. Akhirnya di pasal 2 ini dia klarifikasi lebih lanjut, dan akhir di pasal 4 dan 5 dia memberikan penjelasan, mengembangkan penjelasan yang lebih lanjut tentang kekayaan orang kaya dan orang miskin ini. Nah, kasus di ayat 2 dan 3 ini bisa saja menjadi kasus yang bersifat hipotetikal ataupun situasi nyata, tapi tujuannya si Yakobus ingin bilang ini bisa saja sering terjadi dalam gereja-gereja, di mana gereja justru sebagai harusnya komunitas yang bisa menerima, justru komunitas yang memberikan perlakuan diskriminatif atau perlakuan pilih kasih. Yakobus memberikan dua alasan. Yang pertama, dia ungkapkan di ayat 5 sampai ayat 7 bahwa favoritisme atau memandang muka bertentangan dengan sikap Allah yang telah memilih orang miskin menjadi kaya dalam iman. Saya bacakan ayat 5 sampai 7. Dengarkanlah hai saudara-saudaraku yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah?
Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika dia di ayat 5 sampai ayat 7 ini, dia ngomong panjang lebar ya. Allah menjadikan orang miskin dalam kaya dalam iman. Sebenarnya Yakobus itu sedang merujuk pada tradisi di Injil, perkataan Tuhan Yesus, khususnya di Lukas pasal 20, saya bacakan. Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi dia sedang merujuk pada perkataan Yesus sendiri. Konteks kata miskin dalam abad pertama dapat merujuk pada orang miskin yang menaruh kepercayaan kepada Allah dan bukan berharap pada kekayaan. Bukan sekedar kontras antara kalau punya duit itu kaya, nggak punya duit itu miskin. Konsep orang miskin yang saleh ya, nggak semua orang miskin yang dikatakan berbahagialah engkau yang miskin ya. Ada orang miskin yang jahat juga ya, yang suka mencuri dan lain-lainnya. Tapi konteksnya di sini adalah orang miskin yang saleh. Sebenarnya juga bersumber dari Perjanjian Lama, bahwa Allah peduli dengan orang miskin. Itu terdapat di Ulangan pasal 16, pasal 26. Dan menjadi konsep yang sangat umum dalam literatur rabbinik dan literatur masa intertestamental. Jadi sebenarnya dengan bilang begini, hai orang-orang kaya, hai para pemimpin-pemimpin, hai orang-orang Kristen yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, janganlah memandang muka hanya karena perlakuan kepada orang miskin dan orang kaya itu berbeda. Karena orang yang miskin, yang sering diabaikan, dikucilkan, yang gak dianggap, mereka tuh ada pembelanya, yaitu Allah. Allah peduli dengan mereka, Allah yang menjadikan mereka kaya dalam iman mereka. Itu alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ada alasan kedua di mana si Yakobus melarang favoritisme itu terjadi dalam kehidupan gereja. Alasan kedua itu diungkapkan dalam ayat 8 sampai ayat 13. Favoritisme bertentangan dengan hukum kasih. Saya akan bacakan untuk kita secara cepat. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tapi jikalau kamu mandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku. Jadi Yakobus bilang, jangan memandang muka. Ngapa? Karena itu bertentangan dengan hukum kasih. Hukum kasih itu ya bagi kita tuh ibarat seperti golden rule ya, atau seperti undang-undang dasarnya orang Kristen ya. Jadi ini adalah hukum yang tertinggi, yang supreme ya, yang supremasi. Jadi dia mengarah pada undang-undang yang paling dasar untuk mengatakan bahwa jangan memandang muka, jangan pilih kasih, jangan ada favoritisme. Favoritisme menurut Yakobus itu, kalau favoritisme kelihatannya kecil ya, dosa kecil gitu ya, tidak berdampak seperti membunuh ya. Membunuh kan menghilangkan nyawa, mencuri kan ada orang yang dirugikan. Kalau favoritisme mungkin kan itu kan sikap saya memandang ya, hanya memperlakukan orang, kelihatannya nggak berdampak. Tapi bagi Yakobus itu sama saja dengan pelanggaran terhadap hukum Allah. Dia menggunakan argumentasi barang siapa berzina tapi dia tidak membunuh, tetap saja dia melanggar hukum Allah. Mau lakukan dosa kecil kelihatannya, dosa berat, dosa ringan, tetap poinnya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak saya VV itu beberapa bulan yang lalu itu lagi masa-masa sulit makan. Tahu GTM ya, gak mau makan. Jadi saya juga ikut pusing. Dia kalau rewel itu cuma mau makan nasi putih sama ASI. Bayangin ya, nasi putih itu rasanya udah sedap banget ya. Jadi saya sebagai mamanya, saya kan gak bisa berdiam diri. Masa kasih makanan yang gak bergizi ya, nah hanya nasi putih aja ya. Jadi saya coba akali.
Jadi nasi putihnya dikasih kuah, kelihatannya putih semua ya. Kuahnya kan bergizi. Terus apa yang dilakukan oleh VV? Dia nasinya yang piringnya ya, disodorin, dia harus cium dulu. Kalau ciumnya bukan seperti nasi putih gitu, dia nggak mau, langsung ditolak. Seolah-olah berkata, nggak layak untuk saya makan. Habis itu saya akali lagi. Saya berusaha harus cari akal. Saya bikin bola nasi isi daging ikan gitu ya. Dagingnya, ikannya tuh sedikit ya, bola nasi kan kelihatan putih ya. Terus dia ambil bola nasinya, cium lagi. Kok ada bau yang nggak beda ya? Langsung diambilnya, dibuangnya. Nggak layak untuk aku makan. Pusing ya. Yang belum punya anak sih nggak masalah ya. Yang punya anak pasti ngerti ya. Ada masa-masa anak itu rewel susah makan. Jadi hanya gara nasi yang banyak itu ya. Hanya gara-gara bau yang sedikit berbeda ya. Langsung ditolak semua. Nggak mau makan sama sekali. Itu sama juga ya dengan argumentasi Yakobus. Lu mau lakukan dosa yang kelihatan kecil, kelihatan tidak ada dampaknya. Tapi di hadapan Tuhan tetap bilang tidak layak. Karena itu merupakan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan dan hukum Tuhan. Nah mirip-mirip ya saudara ya. Itu adalah argumentasi dari Yakobus terhadap dosa favoritisme. Sehingga Yakobus ingin menegaskan jangan menyepelekan dosa yang kelihatannya ringan. Ya, memang Yakobus tidak diskusi ya soal dosa ringan, dosa berat ya. Tetap bagi dia adalah favoritisme, menemukan adalah dosa, pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya itu, ada sedikit tambahan ya. Dia menasihati ya. Kita kan sudah dimerdekakan ya, khususnya di ayat 12-13 ya. Kita kan sudah dimerdekakan dari hukum yang memerdekakan orang. Tapi janganlah kamu berdosa dengan melakukan favoritisme. Mari. Jadi orang Kristen sendiri yang sudah diberikan belas kasihan oleh Allah di ayat 13. Tapi tidak bisa memberikan belas kasihan kepada orang-orang sekitar dengan sikap yang netral, yang tidak memandang muka. Itu juga akan menghadapi penghakiman dari Tuhan. Jadi ini adalah bagian dari argumentasi dari Yakobus untuk menunjukkan, menegaskan bahwa tidak ada excuse ya untuk memandang muka. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, ini situasi yang cukup real ya, yang bisa dihadapi oleh siapa saja. Mungkin teman-teman mahasiswa S1 di sini sekarang belum melayani di gereja, menghadapi problem yang real seperti ini. Mungkin kalian alami di gereja asal kalian. Ada kondisi-kondisi khusus ketika ada jemaat yang merasa diperlakukan gak adil, ada pemimpin yang memperlakukan tidak adil dalam arti pilih kasih memandang muka. Bagaimana kita harus menyikapinya? Ya, ikutilah maksud dari dan nasihat dari Yakobus. Hindari sikap memandang muka. Kalau sampai berisiko kita dikucilkan, kita tidak dipercaya ataupun kita disalahpahami orang lain, lebih baik kita disalahpahami karena kita mengikuti perintah dari firman Tuhan untuk tidak memandang muka. Bapak Ibu Saudara, ini kebetulan sekali ya, teman-teman mahasiswa yang akan ditabiskan hari ini ya, juga akan menjadi pemimpin ya bagi teman-temannya ya. Nah, teman-teman yang akan dilantik, ini menjadi ujian. Apakah kalian memperlakukan komunitas kalian juga dengan memandang muka atau tidak? Nah, mari kita belajar dari Yakobus ini ya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang rekan hamba Tuhan yang sharing pelayanan kepada saya. Saya sangat diberkati oleh kesaksiannya dan pengalamannya tentang diskriminasi. Bukan hanya diskriminasi ras, diskriminasi kekayaan dan lain sebagainya ya. Tapi pengalaman diskriminasi karena COVID. Jadi hamba Tuhan ini cerita soal pengalamannya waktu di awal pandemi ya. Awal pandemi kan COVID itu sesuatu yang seperti kutukan ya. Berusaha dikucilkan ya. Masih ingat ya kasus pertama, kedua, ketiga di Indonesia itu ya. Mereka kan cerita di media, berita, mereka merasa dikucilkan dari komunitas dan mereka. Dan hamba Tuhan ini juga mengalami perlakuan sama, bukan karena dia sakit COVID, tapi karena ada jemaatnya yang sakit COVID.
Jadi hamba Tuhan ini tidak bisa tutup mata dong, ada jemaatnya yang sakit dia nggak layani. Dia jemaatnya kan lagi isoman ya. Dia sebagai pemimpin dia harus melayani lah, tidak memandang muka lah. Dia melayani jemaatnya, dia datangin kasih makan. Orang masyarakat sekitar itu lempar, anak-anak lempar batu. Terus ngomong sesuatu kata-kata yang nggak pantas. Tapi apakah hamba Tuhan ini mundur? Merasa nanti kalau saya melayani mengantarin makanan saya ikut, bisa saja saya ikut kena COVID. Dia nggak, memang resiko sangat besar ya. Waktu itu kan belum ada vaksin, terus COVID itu masih seperti penyakit misterius. Dia sampai tes PCR ya. Tapi apakah dia mundur? Tidak. Dia tetap setia dan pelayanannya. Dan jemaatnya akhirnya sembuh. Dan situasi COVID hampir 2 tahun ini, pengalaman itu membuat hamba Tuhan ini bukan semakin dikucilkan, justru semakin dihormati oleh anggotanya. Karena mereka melihat contoh real dari pemimpin yang tidak memandang muka, tidak pilih-pilih kasih, yang tidak punya kecenderungan favoritisme hanya gara-gara ada penyakit misterius seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, khususnya teman-teman mahasiswa di sini, hari ini kita mungkin belum mengalami situasi yang real seperti itu, tapi akan kita alami setelah teman-teman praktek full, 2 bulan full, ataupun praktek setahun, ataupun nanti setelah lulus dari STT ALT ini. Ini menjadi batu ujian yang sesungguhnya buat sikap kita ketika menghadapi 2 situasi yang berbeda, menghadapi orang-orang yang berkuasa, menghadapi status-status yang lebih superior dan inferior. Apakah kita bisa tetap idealis seperti hari ini, tetap bisa tidak memandang muka, tidak pilih kasih? Kiranya firman Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa kami sebagai pemimpin maupun calon pemimpin, kami harus memiliki kepemimpinan sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu kepemimpinan yang tidak memandang muka, yang tidak pilih kasih ataupun yang tidak memiliki favoritisme. Tuhan tolong kami lemah, kami membutuhkan pertolongan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan bagi setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Wisda yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan kita boleh diingatkan sehingga kita menjadi pemimpin yang tidak memandang muka. Berikut merupakan laporan persembahan minggu lalu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dengan cara transfer, bisa scan barcode yang telah tersedia. Sebelum kita memasuki ruang ibadah, kita telah memberikan persembahan. Dan juga kita barusan saja mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengajarkan setiap kita, boleh menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang tidak memandang muka, sama seperti Yesus. Kita nyanyikan pujian seperti Yesus.
selalu. Seperti Yesus ku minta selalu, beri kekuatan tangguh salibku, setia bekerja bagi kerajaan-Nya, penuh Roh Kudus mendapatkan jiwa, serahkan jiwa hanya kepada-Nya, serahkan jiwa semua bagi-Nya, jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, Tuhan sucikan jiwaku selalu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah dan juga baru saja kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman bagi kami sehingga kami boleh menjadi pemimpin yang tidak memandang muka ya Tuhan. Dan juga kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan boleh dikelola dengan baik dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pendeta Amos. Selamat pagi saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan melakukan peneguhan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa STT Aletheia periode tahun akademik 2022 sampai dengan 2023. Saya akan panggil satu-satu mereka yang terlibat dalam kepengurusan ini untuk bisa maju ke depan dan mengatur posisi, menjaga jarak ya. Untuk kepengurusan Badan Penjamin Mutu dari tingkat 1 Saudari Ivana Aime Juwarto, tingkat 2 Saudara Devin Kristi, tingkat 3 Saudari Seliana. Kemudian untuk Badan Pengurus Harian dari BEM, Ketua Yosua Tejo Budianto, Wakil Ketua Michael Angelo Edenkila, Sekretaris Lydia Riani Pongrangga, Bendara 1 Jonathan Librans, Bendara 2 Grace Fernanda Teresia. Untuk sisi yang ada, si PU Saudara Jovan dan Saudari Adinda, si Kerohanian Saudara Michael dan Saudari Jill, si Kesenian Saudara Wisma dan Saudari Aileen, si Kesehatan Saudara Berkat dan Saudara Elhana, si Dekorasi Saudara Nathanael dan Saudari Elizabeth, si Humas Saudara Victor dan Saudari Hildegard, si Ilmu dan Teknologi Saudara Kevin dan Saudari Dila, si Olahraga Saudara Jason dan Saudari Nirma. Ada yang kelewatan? Tidak ada ya? Nathan bisa geser sedikit, geser supaya geser supaya bisa satu baris yang di belakang. Nah, ya, terima kasih. Sebagaimana anak manusia, Tuhan kita Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian juga setiap orang yang mengaku sebagai murid Tuhan dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan saudara-saudari yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan kita semua adalah mereka yang terpilih sebagai anggota kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa STT Aletheia periode tahun akademik 2022-2023. Oleh karena itu kita akan meneguhkan mereka, mendoakan mereka
agar Tuhan memakai mereka dalam semua pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Dengarkanlah perintah Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang sekarang berdiri, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 10-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Saudara yang kami kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyediakan saudara-saudara sebagai pengurus dari Badan Eksekutif Mahasiswa SCT Aletheia periode tahun akademik 2022-2023. Oleh sebab itu, hendaklah saudara-saudari memiliki hati yang mengasihi Tuhan, semangat tekad pelayanan, setia melayani Tuhan, dan sivitas akademika SCT Aletheia dengan sepenuh hati berusaha melaksanakan semua tugas yang dipercayakan kepada saudara sekalian. Karena itu saya menghendaki tekad dan janji saudara di hadapan Tuhan dan kita semua dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saya akan tanya satu demi satu. Setelah satu pertanyaan selesai ditanyakan, silakan saudara-saudara bersamaan menjawab dengan kalimat kami bersedia, Tuhan tolong kami. Ya. Jadi dijawab bersama-sama dengan jawaban kami bersedia, Tuhan tolong kami. Pertama, bersediakah saudara untuk menerima tanggung jawab pelayanan ini, mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, dan mempertanggungjawabkan nantinya sampai pada akhir periode jabatan saudara? Bersediakah saudara? Bersediakah saudara untuk memajukan kehidupan akademis dan kehidupan rohani saudara masing-masing, membagi waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga saudara bisa memuliakan Tuhan dan menjadi teladan bagi kehidupan sesama saudara? Yang terakhir, bersediakah saudara menerima bimbingan dari SCT Aletheia Lawang, dari Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayananmu, serta memenuhi semua tanggung jawab dan kewajiban saudara sekalian sebagai pengurus? Bersediakah saudara? Maka sekarang saya akan meneguhkan saudara sekalian, Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi saudara sekalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan bahwa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa SCT Aletheia Lawang periode tahun akademik 2022 sampai dengan 2023 dengan resmi terbentuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Engkau berkenan memakai saudara-saudari kami ini menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa SCT Aletheia Lawang untuk memperlengkapi pelayanan dan pembangunan sivitas akademika di SCT Aletheia ini. Kami memohon kiranya Engkau menguduskan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengurus. Kami memohon kepadamu, tambahkan mereka iman yang teguh, kesetiaan dalam pelayanan mereka, dan lengkapilah mereka dengan segala kemampuan dalam pelayanan mereka, sehingga mereka cakap melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan Roh Kudus, berikanlah kepada mereka
segala kekuatan untuk mengatasi berbagai macam kesulitan dan tantangan di dalam pelayanan mereka, baik sebagai pengurus ataupun dalam kehidupan pribadi mereka, sehingga mereka bisa melayani dengan baik, supaya setiap orang melaksanakan tugas dan pelayanannya dengan setia, meninggikan nama Tuhan dan membesarkan nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang di dalam namanya kami berdoa. Amin. Silakan saudara yang duduk bisa berdiri, silakan rekan-rekan yang berdiri bisa menghadap ke belakang. Mari kita dukung mereka dalam pelayanan yang Tuhan berikan, kita berikan mereka aplaus. Terima kasih, silakan semuanya duduk termasuk rekan-rekan sekalian. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Amos Winarto. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Sesuai kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat itu. Mari kita memohon berkat darinya. Kasih sayang yang ajaib dari Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera melampaui segala akal dari Tuhan Roh Kudus, kiranya menyertai setiap kita semuanya. Pulanglah, hiduplah di dalam damai sejahtera, kasihilah sesamamu. Jangan menimbulkan pilih kasih, karena Tuhan Allah Tritunggal sudah memberkatimu mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. 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 Silakan duduk, silakan ambil satu teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.